menarik ya membicarakan mengenai Islam Wasatiyah tadi. Artinya memang ini isu yang sangat luar biasa dan saya kira ini bisa menjadi solusi dari problematika internasional mengenai hubungan agama dengan negara. Karena yang saya ketahui di Barat itu agama itu harus tunduk pada kesepakatan negara, dan Islam fundamental mengatakan bahwa negara yang harus tunduk pada agama. Artinya Islam Wasatiyah yang memang hari ini memang dari kita NU, yaitu Islam Wasatiyah, Islam Nusantara ini menjadi solusi dari problematika global yang tidak kunjung habis mengenai hubungan agama dengan negara. Pertanyaan saya ini adalah pengalaman saya ya, bagaimana menjelaskan sih kepada teman-teman yang tadi tuh yang khilafah center itu tuh bagaimana kayak, karena memang sudah kita sudah kita jelaskan dengan baik-baik gitu tentang Islam Wasatiyah, Islam moderat, Islam yang adil, Islam pertengahan. Dia tetap tidak mau. Dia tetap inginnya Islam transnasional. Artinya dia tetap memacu pada yaitu kita harus membentuk sebuah negara transnasional seperti di zaman khilafah, zaman Mustafa Kemal, di zaman Khalifah Turki Utsmani dan sebagainya. Jadi menurut Kiai bagaimana nih melihat teman-teman seperti itu dan solusinya bagaimana? Karena kita selalu ingin menjelaskan tapi mereka selalu membantah itu. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber dan terhormat kepada para mahasiswi Istisno. Mohon maaf Pak, saya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kebetulan lagi kesini. Ini bicara tentang nangkal paham radikalisme, intoleran dan terorisme. Ini Grand Design yang sangat luar biasa, tema yang sangat luar biasa yang hari ini memang disampaikan gitu, dan disambung dengan Islam Wasatiyah. Nah, Islam Wasatiyah yang memang tadi dibicarakan bahwasanya pemahaman-pemahaman yang memang moderat, pemahaman-pemahaman yang memang adil secara bagaimana membendung paham ekstremisme kiri maupun ekstremisme kanan. Karena saya lebih sepakat kata ekstremisme, karena pemahaman-pemahaman yang ekstrim. Karena kalau misalkan radikalisme di dalam buku sistematika filsafat Sidi Ghazalba, cara berpikir filsafat yaitu ada 3: radikal, sistematis, universal, berpikir secara mendalam. Dan begitu pula di KBBI radikal ini secara mendalam. Dan saya mungkin orang-orang yang memang berpikir secara mendalam, orang-orang yang berpikir secara sistematis, dan orang-orang universal berpikir secara universal tidak bisa dibendung dalam segi pemahamannya. Karena mahasiswa ketika mengerjakan suatu skripsi pasti mereka akan berpikir secara mendalam bagaimana skripsi ini akan selesai. Begitupun bagaimana membicarakan negara, bagaimana negara ini akan terjaga dengan cara-cara yang memang sangat luar biasa. Sampai pendirian Nahdlatul Ulama pun bagaimana kebangkitan para ulama ini menjaga bangsa. Memang saya lebih sepakat bahwasanya ekstremisme ini harus jangan sampai menebar luaskan di suatu tatanan kenegaraan, di suatu tatanan kebangsaan. Nah, karena pemahaman-pemahaman radikalisme ini sudah menjalar kepada mahasiswa-mahasiswi maupun akademisi lainnya. Karena memang kalau misalkan pemahaman radikalisme ini bagus dalam konteks bagaimana pembangunan pemikiran, dalam konteks dalam bagaimana pembangunan negara. Nah, Islam Wasatiyah yang memang hari ini hadir ini sebagai konteks radikalisme, pemahaman radikalisme. Bagaimana pemahaman radikalisme ini, pemahaman-pemahaman yang memang digali oleh para ulama tentang Islam Wasatiyah ini akan berdampak baik kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita bicara tentang Islam Wasatiyah, saya ingin menanyakan satu hal. Apa yang memang
pas apa yang memang cocok untuk membentuk paham-paham berekstremisme hari ini, karena memang ekstremisme sudah menjalar ke pelosok-pelosok negeri hari ini, pelosok-pelosok desa yang memang tidak melek terhadap peta politik global maupun peta politik nasional. Mungkin karena memang di NU sendiri kan memang pakai politik kebangsaan yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, kebinekaan tunggal ika. Mungkin itu saja yang memang saya tanyakan. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang khidmat, mohon ampun apabila penyampaian saya kurang santun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iin Mutmainah. Insya Allah jadi sudah calon sudah bisnis Nusantara. Pertanyaan saya simpel aja, Pak Yai Ari, Pak Yai Pustu. Bagaimana cara kita meng-NU-kan orang-orang NU sendiri, Pak? Mohon maaf khususnya kepada kami alumni STISNU, karena dari hari-hari obrolan ringan saya dengan teman-teman masih banyak mahasiswa STISNU rasa yang kemarin dibubarkan, Pak, maaf saya sebut EPI, jadi orang NU-nya sendiri itu di-NU-kan kembali gitu, Pak. Jadi bagaimana solusinya menurut Kiai? Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Meng-NU kan orang NU, ini menarik. Mahasiswa belum NU. Saya sering katakan bahwa orang NU harus, mahasiswa STISNU harus memiliki nalar berpikir NU, tawasud, tawasumur, tawasud, dan lain sebagainya. Hal itu jadikan sebagai metode. Saya katakan saya sering masuk kelas itu, an-nas la yantiqu innama yantiqun nas. Teks itu tidak bisa berbicara, akan tetapi yang berbicara kepala. Quran dan hadis itu benar, tapi pemahamannya belum tentu benar. Itu dilatar belakangi oleh situasi historis kelompok hari ini. Maka dari itu, kalau kita punya, tadi saya katakan kenapa kita harus punya sisi iman yang benar, mampu mentazkiyah jiwa dan diri kita. Yang ketiga adalah kita memiliki ilmu pengetahuan yang benar. Karena usul kita kepada Allah, tahu kita kepada Allah itu harus bersumber dari ilmu pengetahuan. Di samping kita sudah mentazkiyah. Kalau dua konteks ini, dua konsep tazkiyah antara iman dan Islam lalu berihsan dengan ilmu pengetahuan, maka kita akan meraih yang sungguh luar biasa. Cara berpikir yang kritis. Banyak mungkin saya ketemu di antara teman-teman mahasiswa memaknainya dalam makna yang sempit, tetapi tidak memaknai dengan cara yang luar biasa. Contoh, saya tadi menjelaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat, ra'a itu mir'ah, ra'a terlihat kacamata itu. Minkum dari kalian kemungkaran, maka hendaklah yughayyir. Anda harus paham kata yadu. Yadu secara teks itu artinya tangan. Clear? Yadu artinya tangan. Apakah ketika kamu melihat orang mabuk lalu langsung tangan kamu bermain? Ini orang bodoh.
mabok-mabokan, lalu kamu sendirian, kamu usir dengan cara kamu, kira-kira yang bermasalah orang yang mabok apa yang musir? Justru yang akan bermasalah orang yang musir. Kok gitu? Bukannya terusir, malah dia yang teraniaya. Ya, makanya kalau orang mabok jangan diceramahin. Kenapa bal yughayir biyadi? Kamu tahu ya? Saya ingin mengatakan bahwa kota Tangerang di bawah tangan saya. Kota Tangerang di bawah tangan saya. Kira-kira di tangan saya. Kota Tangerang di tangan saya. Kota Tangerang dalam genggaman tangan saya. Kira-kira kota Tangerang di tangan saya. Secara harfiah kita tidak bisa maknai. Tidak mungkin kota Tangerang dalam satu genggaman. Artinya adalah kekuasaan, legitimasi. Maka dari itu falyughayyir biyadi, hendaklah merubah dengan yadi, itu legitimasi berdasarkan asas kekuasaan. Maka peran ini dimiliki oleh siapa? Oleh pemerintah. Maka dari itu mahasiswa Stisnu Nusantara keluar dari Stisnu harus jadi anggota DPR, harus jadi bupati, harus jadi wali kota agar bisa minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Kira-kira Bu Risma nutup Doli, ketutup kan? Karena Risma adalah yughayyir biyadi dengan kekuasaan. Ini banyak yang salah memahami. Yughayyir biyadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bukan hukum munkar. Ini namanya bernahi munkar dengan cara yang munkar, maka dia pelaku munkar. Bernahi munkar dengan cara yang munkar, maka sejatinya dia sedang melakukan kemunkaran. Bernahi munkarlah dengan cara yang ma'ruf. Yang kedua, pabilisan. Pabilisan dengan mulut. Simbol mulut adalah dakwah, menjelaskan sesuatu, atau mulut ini berdebat. Mujadil dan dakwah ini biasanya bukan milik siapa? Bukan miliknya Pak Wali Kota, bukan miliknya Pak Jokowi. Urusan dakwah, urusan menjelaskan amar ma'ruf nahi munkar, itu urusan para sarjana Stisnu, urusan para kiai, urusan para ulama. Menceritakan bahwasanya khamar itu haram, ini haram, ini haram, ini haram, itu adalah bagian dari nahi. Maka pabilisan ini konstruksinya adalah dimiliki oleh para intelektual, baik kiai, ulama, mahasiswa, dan sebagainya. Karena ada cara-cara intelek. Pabiqalbi wa huwa al-afliman, dengan hati. Hati ini adalah simbol dari sebuah kesabaran. Ya, kalau kagak bisa, ya udah dengan artinya bersabar, sembari berdoa. Cukup itu sih. Masalahnya begini, banyak orang awam tidak memiliki ilmu pengetahuan, tidak memiliki relasi dengan dan lain sebagainya, mencoba-coba jihad amar ma'ruf nahi munkar, justru bukan menyelesaikan kemungkaran, malah menambah kemungkaran. Lagi-lagi maka harus yu'allimuhumul kitab, bahwa ngajinya kudu tuntas. Ya. Maka kita tidak
Loh, kalau kamu sudah ma'ruf, insya Allah munkar itu akan hilang. Insya Allah. Makanya kamu harus jadi tokoh di kampung. Ya, minimal jadi, kalau kamu bisa beginilah, bisa begini. Iin Mutmainnah, direktur PT bla 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 bla. Hai, ketika waktu sholat kita berhenti bekerja, kita beribadah kepada Allah. Kamu melakukan aturan itu sudah amar ma'ruf nahi munkar. Makanya harus jadi tokoh, harus jadi orang hebat. Biar nahi munkarnya beneran. Tapi kalau kita orang awam, ya sudahlah, berdoa dan bersabar, memohon kepada Allah agar segera dihilangkan kamu itu. Sayangnya banyak orang melebihi batas sehingga dia merasa jadi Tuhan. Harusnya dia keluar dari Tuhan, dia merasa jadi itu marah-marahmu. Dan kemudian tentang ekstremisme dan radikalisme, saya pernah berdiskusi dengan kalau bintang satu polisi Irjen Pol Polisi Ahmad Irwan. Dia bagian ngurusin penjara para napi teroris. Bagaimana kita bisa menyelesaikan cara berpikir mereka? Ternyata dikasih Al-Quran lebih hafalan dia tentang Al-Quran. Dikasih kitab hadis, buku hadis, lebih banyakkan dia hafal hadis. Ya, lebih pintar dia. Kesimpulannya, diajak diskusi justru lebih pintar dia. Kesimpulannya adalah mentazkiyah, mengajak mereka pada jalan tasawuf, jalan tasawuf, menginsafi diri sebagai hamba Tuhan yang hakiki. Kalau dia menginsafi diri sebagai hamba Tuhan yang hakiki, maka tidak akan pernah dia berpikiran untuk menjelekkan, merusak satu sama lain. Sederhana. Contoh, kalau kita menginsafi diri, nawaitu saya amar ma'ruf terus, ya insya Allah berlaku nahi munkar pada yang lain. Kok gitu? Contoh, kamu jadi ustaz di rumah, ceramah, ngaji, tahlilan, orang yang kagak ngaji diajak ngaji, kita kebaikan terus. Nggak ngaji ya sudah, belum sholat juga ya sudah, tapi diajak tuh ma'ruf, maka lama-lama orang itu akan malu. Maka kita beramal ma'ruf itu sama saja kita sedang bernahi. Dan apa solusinya ketika saya berdiskusi dengan Kompes dengan Irjen Pol Nurwah itu? Tasawuf. Ali Imran, buktinya. Ali Imran setelah dijejeli kitab tasawuf, baca kitab tasawuf, semuanya dibaca kitab tasawuf. Dia nggak mau tasawuf, nggak mau. Tapi bukunya Tazkiyatun Nafsi, gitulah. Mensucikan diri, dia ajak berzikir, dan akhirnya dia berpikir, oh ternyata langkah-langkah yang dilakukan selama ini salah. Maka penting ketika kita sudah iman, maka kita kudu Islamnya yang mentasnya jiwa dan diri kita. Berislam jangan dengan nafsu. Berislam jangan dengan nafsu. Orang-orang alim khairun min ibadatin jahil. Orang alim itu dia tidur mulu ibadah. Orang bodoh kagak pakai ilmu, pakai nafsu, sholat, ratusan rakaat kagak ada di sini. Karena kenapa? Karena pakai nafsu. Orang alim dia ibadah 2 rakaat, luar biasa. Karena kenapa? Yang dia pikirkan bukan itu, keikhlasan. Dia beribadah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tendensi apapun. Kita orang bodoh, sholat Allahu Akbar, belum bayar sudah. Ji, nanti pakai bajunya roknya apa ya Allah ya? Ya kan begitu kan? Kita sholat pakai nafsu. Yang kita hadirkan dalam sholat itu
khusyuk. Mudah-mudahan sih kita akan khusyuk sholatnya. Tapi begitu, ya kita hadirkan adalah Tuhan dengan cinta. Orangnya yang bagus. Tadi terakhir apa ya? Tempat pertama apa tadi? HTI. Oh iya. Saya dulu jadi jubirnya Ansor melawan HTI. HTI dablek juga. Kalau orang awal ini bilang itu dablek. Diomongin salah, nggak diomongin nyewetin. Jadi begini, nggak usah pakai dalil orang HTI. Saya baca buku HTI itu banyak, hampir 8. Saya baca Nizamul Hukmi fil Islam oleh santri di Banten itu, weh kita hebat nih. Padahal goblok, lo nggak tahu siapa. Nizamul Hukmi fil Islam. Saya baca Demokratiyah Nizamul Kufi karya Abdul Qadir Jamil. Saya baca bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya saya baca. Saya baca itu Ad-Daulah Al-Islamiyah. Di situ ada undang-undangnya. Ini ketika saya baca kok lucu. Kata Hizbut di dalam buku Hizbut Tahrir itu, bahwa Pancasila dan demokrasi telah mengambil hak-haknya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini adalah telah mengambil haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kalau hak Allah diambil sama kita, Allah yang kaya. Allah sih haknya bisa diambil sama kita. Buku kita kagak punya apa-apa sama Allah. Satu. Yang kedua, kenapa demokrasi itu kufur? Ya, kenapa demokrasi dikatakan kufur dalam kitab demokrasi yang kufur? Karena demokrasi berasal dari Amerika. Karena setiap yang berasal dari Amerika, istinbat hukumnya dia adalah negara kafir, maka pelaku demokrasi adalah kafir. Cocok enggak? Berarti setiap yang diadopsi dari luar negeri adalah kafir. Kamu juga kafir. Mereknya apa? Aqua, Danone. Punya negara mana? Kafir. Minum. Berarti kafir. Kan goblok. Berapa orang goblok orang nggak bisa ngaji kan? Tapi baca Qurannya hebat. Gitu. Benar, saya kalah udah ngomong. Ayo ngomong ini, saya bilang, udah begini saja. Tolong, bagaimana konsep negara Islam? Di pasal 8 dalam konsep negara Islam itu harus berbahasa Arab. Berarti orang yang Tahrir karena dia meyakini tentang ad-daulah al-islamiyah, dia harus menggunakan bahasa Arab. Makanya namanya anak, anta, anak, itu. Ya, begitu. Abi, umi, ahi sogir, ahi kabir, Abu Umar, Abu Gosok, gitu. Ya, begitu. Karena kenapa? Karena bahasa Arab. Saya pernah bertanya, kok kan itu nggak ngomong bahasa Arab sama saya? Saya masih belum bisa bahasa. Wah, itu kafir berarti. Melanggar undang-undang namanya. Setiap yang melanggar aturan berarti kan salah kan? Aturan itu dibuat untuk diterapkan. Pasal 8 kalau nggak salah saya ingat itu, bahwa aturan negara Islam Islamnya harus apa? Gitu, harus berbahasa Arab. Yang kedua, lagi. Saya bertanya ketika berdebat itu dengan jujurnya di kota Tangerang, ada di kampus lah. Saya bertanya, udah nggak usah pakai dalil sama saya. Udah begini, udah pokoknya negara kafir, udah kata saya, tidak kafir. Sekarang bagaimana Hizbut Tahrir mengurusi tentang Freeport? Katanya Freeport adalah Amerika lah, begini salah. Sekarang saya kan pemerintah, saya kasih Anda Freeport. Ngurusinya bagaimana? Pertama, nanti kiai-kiai dikumpulkan. Kiai-kiai dikumpul di Arif, ya kan? Di Sobrun Jamil, di Ecep. Kiai-kiai dikumpulkan ngurusin Freeport. Bayangin, kiai suruh ngurusin Freeport. Ngurusin pondoknya ada puyeng, apalagi ngurusin Freeport. Ini ada orang bodoh. Kalau kiai ngurusin Freeport, nanti yang ngirim proposalnya siapa, kata saya. Kiai suruh ngurusin Freeport. Dan itu saya baca juga di web Hizbut Tahrir ketika masih ada.
saya neliti itu? Loh iya benar, jawabannya persis di web dengan apa yang diikuti oleh pengikutnya. Jadi ulama-ulama suruh kumpul bermusyawarah menentukan nasib Freeport. Sarjana hukum Islam ngurusin Freeport. Ya, ini orang menampakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, menampakkan sesuatu bukan pada tempat. Kalau kamu sarjana hukum Islam, maka domain kamu adalah pengadilan agama. Jangan ngurusin Freeport. Tapi andai kata ditakdirkan oleh Allah ngurusin Freeport, alhamdulillah, itu mah takdir Allah. Dan itu saya katakan seperti itu. Saya berharap begini. Mereka itu sebenarnya orang-orang buta itu apa ya? Kurang baca gitu. Kurang baca. Dia bacanya cuma 8 kitab itu saya punya di mobil, di mobil masih ada itu. Di mobil saya 8 kitab itu saya baca semua. Baca kitabnya itu saja. Gak ada yang lain. Gak ada ya. Itu aja. Ada Makratin Ibn Qabli, Al-Daulah Al-Islamiyah, terus Nizamul Hukmi bil Islam, terus apa lagi ya? Sama lah begitulah. Berapa kitab saya baca, isinya itu saja. Gak ada yang lain. Tapi dia baca 4 kitab, perlu dicontoh juga sih. Cuma baca sedikit kitab, tapi ngomongnya luar biasa. Kalian baca ratusan kitab, tawadhunya minta ampun. Harusnya kan Anda jangan tawadhu. Jelasin semua itu biar kayak Gus Bahar gitu, kalau pinter. Kalau pinter itu harus di-share gitu. Biar subscribe-nya banyak. Karena kita kurang subscribe nih, generasi muda NU ini kurang subscribe. Tawadhu. Ini bukan salah tawadhu. Nggak boleh sombong. Jadi seperti itu. Saran saya tadi ajak mereka ngopi saja, nggak usah berdebat. Orang bodoh. Oh berarti saya kata orang bodoh? Ya begitu. Jawabannya selalu begitu. Jawabannya selalu begitu. Intinya jawabannya kan komunis, komunis, kapitalis dan lain sebagainya. Bahkan ada loh teman saya di Doktor Pun Jakarta itu. Wah, cinta matinya sama Hizbut Tahrir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ini dokter bahasa dan sastra Arab. Di grup itu, beliau nanya, Gus Pani ini tahu isim alam nggak? Saya mah nggak tahu, saya mah nggak ngerti. Gitu. Kan namanya alam, saya diceramain isim alam. Boy, goblok apa yang tolol. Itu teman-teman saya itu, dokter-dokter di grup itu, jangan diladeni. Dewa kan udah kepinteran, dokter sastra Arab. Saya mah kagak bisa. Lu masih gali. Oh, asik kita. Saya suruh baca-baca, Pak. Gak bisa. Juru ini gak bisa. Tapi lagi, udah dapet. Kan udah susah. Kalau otaknya udah kecuci. Maka mumpung belum kecuci temennya, temennya, belum ikut-ikutan parah, ayo dirangkul. Suruh ikut ke Mapapa. Ya, suruh ikut Mapapa kayaknya gitu. Atau suruh ikut Makesta kan, suruh ikut DTD kan, dan sebagainya. Tapi alhamdulillah loh, saya kemarin kedatangan banyak, ada tamu dari Kosambi, ada di kabupaten. Oh sekarang itu mantan-mantan apa namanya? Yang kemarin. Alhamdulillah sudah daftar DTD jadi ansor. Alhamdulillah. Pada akhirnya mereka jadi NU. Itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya begini, bahwa kita harus punya nalar berpikir kritis. Anda harus cerdas. Teksnya mah benar, kepalanya banyak ada benar. Makna itu harus disesuaikan dengan konteks masa ini dan konteks pembacaan, konteks masa ini dan konteks historis. Antara konteks masa ini dan konteks historis itu selalu berkaitan agar kita tidak salah memaknai. Maka ada hadis al-hajim wal mahjum, pembekam dengan yang bekam batal puasa. Tapi ada hadis juga
ihtajaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wahwa sha'im. Nabi itu berbekam dalam kondisi berpuasa. Satu sisi Nabi bicara tentang yang dibekam sama yang kagak dibekam batal ketika dia berpuasa. Satu sisi Nabi dia dibekam dalam kondisi berpuasa. Dua konteks historis yang berbeda menunjukkan dua makna yang berbeda, berimplikasinya pada pemahaman kita fikih yang berbeda. Tidak boleh kita menyalahkan satu sama lainnya karena keduanya adalah hadis sahih. Kalau dilihat dari sisi sejarahnya bahwa al-haji wal mahjum batal, orang yang bekam dengan yang dibekam itu adalah batal karena lagi ngebekam ngomongin syari. Akhirnya begitu bekam, Jokowi dasar api, Jokowi begitu, ya kan? Akhirnya batal, bukan batal puasanya, tapi batal puasa, pahala puasa. Kalau ihtajaban Nabi bahwasanya memang Nabi ketika lagi puasa itu dibekam. Makanya istimbatul hukmi kepada kajian fikihnya ada yang bekam di berpuasa batal, ada yang bekam bilang makruh, ada yang bilang boleh, gitu. Maka kudu cerah dan jangan marah-marah Bu. Terima kasih. Sedikit menambahkan untuk pertanyaan pertama tentang HTI, pengalaman barangkali. Dulu ke rumah itu banyak sekali orang-orang HTI, bahkan saya tiap bulan tuh gratis dikasih majalah Alwan. Dan banyak tokoh-tokoh HTI Tangerang waktu itu ke rumah berbicara macam hal. Karena sudah mulai akrab, kemudian saya tarik-tarik diskusi-diskusi. Tapi ternyata mereka sebetulnya tidak begitu penting, tidak begitu pintar. Cuma yang uniknya mereka itu dipersiapkan untuk berdebat. Jadi belajar sedikit, tapi diajarkan cara berdebat. Jadi memang mereka itu sudah pikirannya sudah gozwa, bahasanya gozwatul fikr, sudah diracuni otaknya. Kalau yang begitu kita ngambil perkataan Imam Syafi'i. Saya kalau diskusi sama orang pinter selalu menang. Tapi kalau diskusi sama orang dablek, sama orang bodoh, mendingan ngelek saya, capek. Tetapi itu tetap menjadi monitor untuk kita bisa ajak diskusi selanjutnya. Tetapi dalam kenyataan faktanya tidak begitu mudah karena memang itu keyakinan. Sama kita kembali mengislamkan orang yang sudah punya keyakinan Muslim, punya proses panjang lah, dia harus punya pengalaman spiritual dan dia harus keinginan mau sendiri mencarinya. Kalau dari orang lain agak susah. Itu barangkali yang pertanyaan kedua yang tentang dua ekstremis, ya kita sepakat tentang itu bahwa kita bahasakannya ekstremis dalam konteks pemahaman Islam wasatiyah. Memang Islam yang harusnya sangat menjanjikan, cuma kita agak mungkin ya kita harus memperbanyak orang-orang yang punya kualitas untuk menjabarkan Islam wasatiyah itu sesuai dengan pemahaman mereka. SDM kita yang masih apa namanya, ketika membahasakan tentang nalar wasatiyah, lalu kemudian dogma-dogma wasatiyah, ini kita perlu harus anak-anak itu diajak belajar. Tanpa itu kita juga akan kekurangan. Cuma saya kalau dengan orang NU itu kagum saja. Kita tuh orang NU itu tidak pernah kekurangan kader. Kader apa aja orang NU itu selalu ada. Kemudian kita juga di sini begitu, selalu ada. Yang kiai-kiai yang oke, dari anak muda mulai dewasa sampai yang sepuh, kita sangat bangga sekali. Saya waktu di Tasik dulu sangat akrab dengan orang Persis, bahkan di pesantrennya. Itu jauh sekali kalau dari sisi kualitas pembacaan kitab dan seterusnya, sangat jauh sekali. Jadi teman-teman juga perlu tahu barangkali kalau di Tangerang sini, Bahsul Masail itu tokohnya Tangerang ini orang NU, masuk Muhammadiyah, bukan masuk Muhammadiyah, dia diajak-ajak sama Muhammadiyah.
Orang Muhammadiyah kalau udah bisa baca kitab, dia diajak-ajak, ya ikutnya jadi organisasi Muhammadiyah. Karena memang di sana agak susah orang untuk bisa baca literatur klasik. Yang ketiga untuk IIM, masalah IIM. Bagaimana mengenuakan orang NU? Ini program, sebetulnya program kita semua, terutama di Banten. Saya punya pengalaman unik di Banten dan Pasundan. Ada sejarah panjang kenapa NU itu tidak begitu berkibar di Banten dan Pasundan, walaupun dia tetap ahli sunnah wal jamaah. Makanya kemarin juga itu menjadi menjadi ujian dan menjadi potret ketika orang tua kita di Banten mengajukan beliau untuk menjadi wakil presiden, tapi kemudian di Banten itu kalah. Ini juga sebetulnya ini menggelisahkan sekali buat orang Banten, buat orang NU kita. Saya sekarang kan di Padarincang suka ngobrol dengan beberapa sepuh itu. Memang di sana suka punya asumsi orang-orang sebaik apapun ketika dia aktif di organisasi, itu asumsinya orang-orang sudah kiai dunia. Iya, sudah anjlok dalam pandangan orang-orang tertentu. Makanya kadang-kadang tokoh-tokoh kita di Pasundan, kemudian di Banten, kita kurang tokoh yang bisa diangkat. Ya rata-rata kiai atau ustadznya yang setengah-setengah, tidak yang jagonya begitu. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur kan rata-rata kiai-kiai jagonya memang udah menjadi bendera NU. Tapi kalau di Banten, Pasundan itu agak susah kita nyari-nyari. Diakui bahwa memang dia kiai beneran. Kita baru punya satu barangkali kalau di Banten, Buya Mutani. Yang kelihatan kahot-kahot keilmuan kita belum punya lagi. Tapi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur merata kiai-kiai besar itu ya yang ngurusin NU. Ini kita berharap untuk anak-anak Stisnu juga menyebarkan virus-virus kebaikan begitu, bahwa ngurusin NU itu bukan sesuatu pemikiran tentang dunia, tetapi kita harus punya wadah yang bisa kita bersama-sama. Makanya ketika bagaimana men-NU-kan orang NU terutama di tanah Banten dan Pasundan, ini menjadi proyek besar. Ya kita harus mulai membuka diri untuk membuka pengkaderan. Mungkin teman-teman di sini kalau bicara 10 tahun yang lalu, ya kita memang aktivis-aktivis lapangan NU sangat lebih menyedihkan. Tapi kalau sekarang udah alhamdulillah sangat jauh berbeda. Kita kalau bicara 10 tahun yang lalu, kalau ngomongin NU itu ngomongin apa? Gitu. Nanti kapan-kapan kita bicara kenapa bisa begitu? Itu dari sisi sejarah. Tapi yang paling penting bahwa kita selalu membuka untuk anak-anak semua, yang terutama yang muda, kan yang tua mas sebentar lagi pada meninggal. Jadi tinggal NU yang muda harus punya bergairah. Makanya nitip untuk anak-anak NU terutama Stisnu di sini harus mau berkiprah di kampungnya masing-masing. Ketika dia sudah alumni Stisnu, dia harus mau masuk ke PC atau MWC atau bahkan ranting. Karena dengan cara begitu kita mulai memberikan memberikan nuansa tentang ke-NU-an. Tanpa itu kita kembali tidak peduli lagi, ya sama seperti orang-orang tua kita dulu. Gitu. Jadi memang proses yang panjang dan tidak sesederhana men-NU-kan orang NU. Entah itu NU beraroma FPI, entah itu beraroma Indonesia bersyariah, apa itu NU, macam-macam. Tapi itu harus merupakan proses. Dan insya Allah suatu saat kita bisa begitu. Kalau anak-anak lulusan Stisnu juga pada mau sibuk ngurusin NU. Ini kadang-kadang udah lulus nggak pernah nongol di MWC, nggak pernah kedengeran ngurusin di PC apalagi di ranting. Padahal kan sederhana kalau dia mau aktif ke NU, buka aja dulu di ranting. Di ranting kelihatan aktif, pasal aktif naik ya kalau ke MWC. Terus kita akan pantau begitu. Dan harus selalu begitu. Dan nanti dalam pertarungannya, ini untuk nitip buat anak-anak muda juga, ketika aktif di NU, itu jangan lihat personal, lihat bahwa NU ini adalah kita menghidmah.
Karena Anda nanti kalau aktif di NU melihat personal, tadi melihat ketuanya, itu nanti Anda akan kecewa. Karena akan tidak ideal. Tetapi kalau kita melihat NU-nya bahwa saya mengkhidmat, apapun yang terjadi, saya harus di NU. Bahkan kalau bisa kita bisa memberi waktu. Itu barangkali. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang paling pokok barangkali setelah lulus dari STISNU, ya harus mau berkiprah di NU. Karena sangat membutuhkan sekali SDM-SDM yang punya asana harokahnya NU, pemikirannya NU, tentang kebudiannya juga NU. Dan ini semua kan dirongrong. Harokahnya kita dirongrong, pemikiran kita juga dirongrong, kebudian kita juga dirongrong dengan terang-terang bid'ah macam-macam dan seterusnya. Kadang-kadang orang NU kalau udah dilegitimasi bid'ah suka bingung sendiri dia. Kerjaan dia melulu, Allah bingung. Makanya tadi orang-orang wasati itu harus mau baca dan seterusnya. Jangan pernah ngomong wasati kalau kita tidak mau baca. Karena itu suatu proses yang panjang. Itu barangkali. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya sudah terlalu ya. Nanti setelah acara ini kami break sholat asar, terus kembali ke tempat. Ini ada penyerahan piagam dulu untuk narasumber. Mohon berdiri. Oke. Depan. Pakai maju, pakai bertiga. Yuk, 1, 2, 1, 2. Oke.